Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membagikan tentang pengolahan hasil SKD dan SKB. Jadi misalkan kalau kalian itu hasil akhirnya nanti sama, itu bagaimana siapa yang akan dipilih gitu ya. Kita langsung ke kontennya. Nah, ini saya ambil dari Permenpan RB tahun 27 tahun 2021, yaitu pasal 48 tentang pengelolaan integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, pasal 48 diberitahukan bahwa pengolahan hasil SKB tambahan menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi Instansi yang hasilnya disampaikan ke Panselnas. Lalu pengolahan integrasi SKD dan SKB dilakukan oleh Panselnas. Yang ketiga, pengolahan hasil sebagaimana dimaksud ayat 2 itu 40% SKD dan 60% SKB. Itu sudah jelas ya. Memang seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah poin pentingnya, yaitu ayat 4, pasal 48 ayat 4. Dalam hal pelamar memiliki nilai sama dari hasil pengelolaan nilai sebagaimana dimaksud ayat 3. Jadi, kalau setelah diintegrasikan nilai SKD dan SKB itu sama persis, baik koma-komanya juga sama persis, itu kan ada kemungkinannya meskipun peluangnya sangat kecil. Beda 0,01 pun itu nanti yang juara satu yang lebih tinggi. Jadi peluangnya untuk nilai sama itu setelah diintegrasi itu sangat kecil. Tapi karena ada peluang seperti itu, maka oleh BKN dibuatlah rambu-rambunya. Bagaimana jika nilainya sama? Nah, ketentuan yang pertama itu nilai kumulatif SKD tertinggi. Jadi setelah sama itu nanti dilihat SKD-nya tertingginya siapa. Ya, misalkan pada waktu SKD si A peringkat 1, si B peringkat 2. Nah, setelah hasil integrasinya ternyata nilainya sama. Nah, maka yang peringkat 1 di SKD lah yang lolos, itu maksudnya. Lalu, jika nilai sebagaimana dimaksud huruf A masih sama, maka jadi pertama nilai kumulatif SKD. Nah, setelah nilai kumulatifnya ternyata sama, itu dilihat dulu. Itu yang pertama, dilihatnya itu adalah TKP-nya. Jadi, TKP-nya dilihat dulu. Kemudian TIU, lalu terakhir TWK, ya. Jadi rentangannya gitu. Jadi TKP dulu, siapa yang lebih tinggi. Kemudian TIU, kalau TKP-nya sama, TIU-nya siapa yang lebih tinggi. Nah, kalau masih sama lagi, dilihat TWK-nya, ya siapa yang lebih tinggi. Nah, kemudian jika masih sama semua, jadi jika nilai sebagaimana dimaksud huruf B masih sama, penentuan hasil akhir didasarkan nilai indeks prestasi. Jadi IPK-nya, ya. Jadi yang pertama itu nilai SKD, yang kedua itu TKP, TWK, TKP, TIU, TWK. Nah, setelah kalau masih sama juga itu dilihat dari IPK. Jadi IPK-nya itu siapa yang lebih tinggi, gitu ya. Kalau di SMA itu rata-rata ijazah yang tertulis di ijazah. Nah, jika masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan usia pelamar. Jadi kemungkinannya yang D ini kalau dia lahirnya sama, itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama kumulatif SKD, yang kedua itu nilai TKP, TIU dan TWK. Nah, setelah itu dilihat dari nilainya, nilai IPK. Nah, kalau IPK sama, baru usia. Jadi usianya yang lebih tua itu nanti yang diterima dulu, gitu ya. Oke, sampai sini paham? Nah, itulah sedikit pemberitahuan bagaimana penentuan siapa yang lolos ke yang lolos diterima jika nilainya sama. Oke, sampai di sini pemberitahuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.